Hi guys, welcome back again di All Coins Update. So teman-teman sekalian, kita akan review koin DYDX ya. Ini based on request dari Bro Irham Irawan 8655 ya. Top komentar nih teman-teman ya. Receive one of the highest number of hearts ya from you. Karena biasanya komennya nice berarti ya teman-teman sekalian. So we have GTO, kita punya Rune, Sats, CHZ, dan ada yang bilang gagal komen pertama. It's okay ya. Nanti coba lagi. Yes, ini udah lama teman-teman, 2 hari yang lalu. And ada satu yang menarik teman-teman. Mr. Rudy Hart ya bilang Avax sudah naik kenceng, lu masih kurang tertarik buat bahas kok. Sebenarnya tadi begitu lihat ya, saya tuh notice. Saya udah bahas Avalanche gitu sekitar 1 bulan lalu. Bahkan kalau teman-teman lihat, ini posisi masih ada rambut teman-teman. Saya belum cukur ya. Ini masih ada rambut. Lihat harganya Avalanche pada saat ini $10,57. And then the idea is Avalanche bersiap untuk reversal ya. That's the biggest question. Dan saya menyatakan bahwa key resistance paling keramat itu ada di sekitaran $10,57. Jadi begitu level itu di break, there's a high probability untuk Avalanche bisa rally kenceng, signifikan, apalagi time frame weekly. Jadi itu yang sudah saya highlight. Jadi technically sebenarnya sudah saya bahas ya sebelum naik kenceng itu. Nanti kalau misalnya udah naik kenceng kayak gini mau di review lagi ya mungkin boleh-boleh aja ya. Tapi mungkin boleh lah yang komen pertama nanti akan saya review ya untuk Avalanche teman-teman sekalian. Most important stuff adalah key level udah di break, udah di take over dengan cukup baik. Ada market structure shift even terjadi pada time frame weekly. Ini juga bagus banget. And then kita juga bahkan udah bergerak di atas area SNR-nya. Jadi memang Avalanche sudah bagus teman-teman sekalian. Dan kalau kita run through ya, ini saya bahkan menjelaskan ya bagaimana proses teman-teman tuh bisa follow up sebetulnya dari perspektif time frame kecil. Kalian bisa lihat by the time dia sudah mulai creating yang namanya higher high and higher low ya, secara struktur itu sebenarnya udah bagus banget. Jadi kalau kita cek wait a minute. Oke, kalau kita cek what is it ya, Oktober ya teman-teman ya. Saya create video ini sekitar 2-3 Oktober. Oke, pada saat itu harga masih ada di kisaran $9,9. And as you can see guys, the structure ya still doing well, still maintain dengan cukup baik, dan harga masih bergerak bullish bahkan sampai dengan momen saat ini. Jadi sebenarnya strukturnya bagus, teman-teman tinggal follow up aja ya. Saya rasa inilah kenapa teman-teman perlu banget ya punya pengertian soal technical analysis, dan bakal Newport banget buat teman-teman tuh istilahnya bisa ngerti bahwa oh progress selama masih dia bullish ya maintain aja terus ya. Kita lihat tuh dia tetap continue bullish. Secara struktur masih bullish, dan bahkan saat ini pun kita ngelihat dia sudah mulai ongoing untuk create higher high and higher low lagi. Bahkan dengan progresnya saat ini menurut saya ini juga udah oke banget teman-teman sekalian ya. Ya of course kita nggak bakal bahas ini. Ya, review utama saya di sini adalah DYDX, so kita bakal nanti follow up untuk DYDX. Dan buat Avalanche mungkin buat teman-teman yang interested, mungkin pengen kita review ya, boleh lah tulis di kolom komennya gitu ya. Nanti saya bakal update kira-kira sejauh mana dia naik, mana yang kita boleh antisipasi dan lain sebagainya. Oke, that's gonna be a quick update for Avalanche ya. Tetap respect teman-teman. So kita bakal mampir ke DYDX. Oh, saran nih, saya nggak bisa pakai chart futures ya karena kelihatannya belum. Oh ya, mirip-mirip teman-teman, no problem ya teman-teman. Oke, so kita bakal bahas sedikit progress daripada DYDX ya. Mata saya langsung fokusnya ke sini nih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini ada level supply ya, tepat sebelum harga benar-benar mengalami penurunan terhadap level signifikan ini. Jadi harga ada ketahan di sana. Lalu kalau kita lihat saat ini rejectionnya tuh terjadi dari sana. Cuman by process, mungkin yang saya suka dengan DYDX ya adalah bagaimana si harga ini itu terkonsolidasi, right? Dia creating semacam kayak triple bottom bahkan. Jadi kayak triple bottom, and then dia break terhadap neckline, and then dia pull back, ya maybe around 61 or 78% ya kan. And then dia konsolidasi, lalu dia mengalami break lagi dan rally lagi. Kalau dia time frame weekly sih sebenarnya bagus ya, perspektif pergerakan daripada DYDX ini. Dan apabila itu berhasil di break, teman-teman bisa antisipasi penguatannya tuh bisa up to $7 ya, atau $6,9 lebih kurangnya. Jadi saya rasa DYDX ya mungkin pertimbangannya adalah bagaimana dia bisa berhasil break dari $3,7 dulu nih. Ini yang pertama teman-teman. Lalu perspektif time frame daily-nya, mungkin saya akan coba clear ini ya. Kita bakal fokus di sini aja dulu teman-teman sekalian. So I'm gonna add
Oke, I think kita pakai ini aja udah cukup saya rasa ya sebagai level resistance kita untuk saat ini. So this is the resistance, and then harga sebelumnya mengalami rally yang cukup signifikan, lalu dia mengalami inducement nih. Jadi technically kita sekarang sedang berada di dalam proses pullback-nya dia. Nah, the first time kita ngelihat reversal terjadi dengan proper itu ada di sini. Ya, kita ngelihat ada proses market structure shift after dia sempat create lower low. Jadi seperti ini. And then this is the high point, we see a breakout ya, and create higher high, which is ini adalah proper reversalnya, and then pull back a bit, lalu dia naik lagi. Jadi teman-teman, saya akan gunakan area ini sebagai penempatan untuk Fibonacci retracement ya, sebagai informasi untuk swing low saya. Meanwhile ini adalah swing high saya. So I'm gonna move a bit ya ke kisaran pergerakan mungkin di sini biar teman-teman bisa lihat aja ya. And then saya bakal nambahin informasi ya bahwa harga itu berhasil break di sini dan technically dia create higher high. Nah, teman-teman, kalau dari perspektif daily mungkin seandainya di YDX beneran dikasih harga sampai $2,5 ya, ini bakal menjadi area diskon yang menurut saya cukup menarik. So it's gonna be your demand ya, lebih kurangnya di kisaran level Fibonacci $2,5 atau $2,495 ya. Level Fibonya adalah 0,618% ya. Saat ini pullback itu sedang berlangsung. Even buat time frame daily kita bisa lihat pergerakan minernya itu lagi cenderung turun. Nah, namun at some point ya, maybe di kisaran $2,5, kalau kalian ngelihat proses reversalnya sudah terjadi, ini bisa dimanfaatkan dengan baik loh untuk kalian memanfaatkan mungkin untuk long position atau buat kalian yang melakukan akumulasi terhadap DYDX. Kalian percaya secara prospek jangka panjang, sebenarnya menurut saya selama dia bergerak di bawah $4, ini masih di dalam area akumulasi yang menarik ya. Walaupun pergerakannya kalau kalian notice mungkin ya ada beberapa yang concern kayak kok ini kan bisa aja membentuk yang namanya bearish flag pattern dan lain sebagainya. Betul sekali, karena kenapa? Karena penguatannya itu cenderung terbatas ya. Penguatannya cenderung terbatas, dia create higher high tapi tidak tinggi yang sangat signifikan, melainkan dia hanya pergerakan yang cenderung terbatas saja. Lalu itu tadi yang mungkin teman-teman boleh note ya, $4 adalah key resistance kalian, key support kalian ada di $2,5, dan bahkan kalau kita extend ke samping teman-teman bisa lihat ya di level yang sama itu sebelumnya merupakan area-area resistance juga. Jadi memang ada level resistance yang berpotensi menjadi support di area yang juga merupakan area demand. Ya, saya rasa itu adalah area atau mungkin level yang boleh kalian marking dengan alert ya. Jadi kalian bisa set alert di sana, dan selama belum kena alertnya ya udah kalian santai-santai aja mungkin sambil analisa koin yang lain ya. Kira-kira seperti itu. So, kita balik lagi ke DYDX. I'm gonna use the futures chart. Oke, kita lihat saat ini progress by time frame daily tadi udah cukup jelas ya di time frame besarnya teman-teman sekalian. Kita bakal pakai time frame kecil saat ini, which is I'm gonna use time frame 4 hour time frame ya, 4 hour. And then kita lihat di sini progresnya terdapat demand ya, yang tadi sempat kita mention pada time frame daily I guess. Not really ya. Kalau daily sih di $2,5. Oh ya benar ya, $2,5 ya. Oke, bedanya ini saya pakai spot, jadi chartnya itu nggak ada pullbacknya sampai ke level $2,5 ya. Sebelumnya ini terjadi berarti hanya di futures market saja. Oke, so proses yang terjadi pada DYDX, kita ngelihat harga itu mampu create higher high, lalu ada proses inducement yang terjadi setelah low point ini di break teman-teman. Oke, kita ngelihat dia flip bias. Technically dia create lower low, dia naik untuk create lower high, and then kita ngelihat dia bergerak kembali turun dan bahkan create lower low lagi gitu ya. Jadi pergerakan saat ini kalau misalkan untuk DYDX, kita bisa tambahkan juga mungkin berupa trendline ya. Kita lihat bagaimana trendline ini saat ini berfungsi sebagai level of resistance yang menahan ya untuk DYDX tidak mampu untuk menanjak secara signifikan. Kita bisa lihat harga beberapa kali ketahan di sini dan dia setiap kali ketahan tuh mampu create lower low setelahnya. Lalu kalau kita tambahkan lagi, probably you can also consider bahwa pergerakan ini overallnya membentuk yang namanya falling wedge. Ya, secara pola sih sebenarnya itu adalah pola koreksi ya dari penguatan gitu. Jadi kalau kita ngelihat sebuah harga dari suatu aset mengalami penguatan impulsif, lalu di atas dia mengalami pullback yang cenderung korektif membentuk falling wedge. Technically ini bisa dikonsider sebagai channel juga. Jadi in the end, apa yang membuat kondisi ini terjadi adalah ada kemungkinan bigger players itu melakukan akumulasi tapi secara bertahap ya. Jadi dia cicil beli every time harga dikasih diskon. Nah, untuk saat ini dengan prosesnya yang cenderung bearish ya, at least pada time frame 4 jam,
kita bisa consider bahwa ini adalah low point yang udah berhasil di take out lagi. Ya, kalau kita pindah ke time frame 1 jam, teman-teman bisa identifikasi bahwa ini adalah level of supply yang menahan harga untuk tidak bergerak naik secara signifikan. Ya, sebab kenapa? Sebab di level inilah kita ngelihat harga akhirnya mendapatkan reaksi yang lumayan negatif, membuat harga pada DYDX itu mampu create yang namanya lower low. Setelah itu, saya tidak melihat lower low. Ya, kita tahu low point itu ada di kisaran range area ini atau di range area ini, dan kita tidak melihat adanya lower low. Yang terjadi adalah ada sebuah proses minor ya teman-teman sekalian, atau minor, di mana terjadi break ya terhadap high point yang sebelumnya menjadi resistance-nya dia. Walaupun sudah break sekalipun, saya tetap mengconsider bahwa saat ini belum tepat untuk dikatakan bullish selama trendline di kisaran level $3 ini belum berhasil di break. Jadi minimal dia harus mampu break dari $3,05 dulu, baru kemudian kita dapat konfirmasi bahwa oh, ini si market akan slowly mulai reversal. Ya, kira-kira seperti itu. Secara pergerakan minor, mungkin kayak time frame 1 hour atau mungkin time frame 30 minutes, kalian udah bisa lihat minimal ada proses market structure shift yang sudah terjadi. Akan tetapi I think that's not gonna be enough sebelum harga breakout pada trend lainnya. Jadi untuk saat ini teman-teman, walaupun kita ngelihat sekilas ya bahwa ini kan bisa aja nih membentuk yang namanya bullish Quasimodo gitu kan. Akan tetapi kita butuh konfirmasi. Kalaupun itu adalah bullish Quasimodo, then we gonna need for price daripada DYDX at least maintain di atas Fibonacci 0,618 dan start creating bullish structure pada time frame kecilnya. Kalau itu belum terjadi, maka saya bisa katakan bahwa DYDX masih bisa ngasih kita peluang untuk pergerakan harga yang lebih murah, dan in the end bisa jadi area akumulasi yang lebih murah gitu ya. Jadi game plan saya sebenarnya simple teman-teman. Ngelihat DYDX dia mampu breakout, saya mungkin akan buy impulsif, which is sebenarnya nggak impulsif banget mengingat kita sudah berada di dalam proses pelemahan momentumnya. Maksudnya sudah di dalam proses area, lebih tepatnya mungkin proses dia proses dia di dalam menciptakan discount ya. Jadi ketika nanti kita dapat pergerakan potensi impulsif ya, kita buy di atas pun sebenarnya slightly a bit di atasnya ketika harga terkonfirmasi, menurut saya nggak ada masalah, karena memang target yang kita kejar itu adalah higher high-nya kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi for now dengan progresnya saat ini menurut saya perlu konfirmasi tambahan. Meanwhile kalau teman-teman mau buy on weakness, I'm not really recommended. At least kalian boleh consider kalau mau buy on weakness, minimal lah dia ada break dulu dan create structure pada time frame 15 atau 30 menit. Kalau belum lihat struktur yang bullish, maka jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, karena bisa jadi resiko teman-teman sekalian. Okay? So I guess that's gonna be the update for DYDX. Thank you very much guys yang udah selalu kasih komen di previous video. Nanti akan saya update kembali untuk pergerakan daripada Bitcoinnya juga. Tadi saya sudah berikan quick update melalui grup Telegram. Make sure kalian cek di grup tersebut. Dan juga nanti untuk beberapa komen dari previous video ya, dari GTO dan Rune, itu akan saya updatekan kembali price actionnya juga melalui grup Telegram. So thank you very much guys for having me in this video. I'm gonna see you guys again in the next update, and God bless for all of you. Happy weekend. Cheers. Bye bye.